mimicry violence yang dilakukan ABH ini berbeda dengan yang lain. Oke. Kalau misalnya mimicry violence yang lain itu misalnya melakukan penusukan atau merusak barang gitu. Kalau ini membuat bom, merakit bom, sesuatu yang beyond imaginable dilakukan di Indonesia tanpa ada semacam guidance. Guidance ini belum tentu offline ya, Mas Inggi, Mas Putra. Guidance ini bisa saja offline, online. Jadi kita bayangkan pelaku nggak ABH ini kan 17 ABH. tahun ya. Si ABH ini 17 tahun. 17 tahun bisa merangkit 7 bom. Bahkan yang satu itu pakai timer, yang satu pakai remote control. Kok bisa? Wow. Nah kan saya meneliti teror itu sejak 2003 mungkin ya, sejak bom Bali 1 gitu. Kalau dari segi material bom gimana Bang? Nggak masuk akal kalau itu dilakukan oleh orang yang dalam tanda petik dia sendirian, tidak ada guidance. Kalau material-material yang Nah, dipakai material bomnya itu diumumkan oleh Brimob, itu potasium klorida, bahan utamanya. Potasium klorida itu memang bisa jadi dari pupuk urea. Bisa jadi ini dari campuran mesium mercon. Ini kan sedang didalami oleh mereka. Tetapi di dark web nih ya, jadi bukan kayak kita ngetik Google gitu. Ini ada, saya nggak perlu menjelaskan detailnya, biar nanti contoh. Nanti contoh lagi. Nah, itu memang ada yang menyediakan barang-barang berbahaya seperti ini. Tetapi pertanyaan berikutnya, anak ini kan dia tidak dalam tanda petik wealthy gitu ya, bukan anak, mohon maaf nih, bukan anak orang kaya ya, mohon maaf nih ya, agak syarat dikit nih soal ekonomi. Maksudku ini kan belinya sulit, harus ada transaksi elektronik di situ, Biayanya, cuannya dari mana? biayanya, kemudian ada token di situ, kan biasanya mereka nggak pakai uang ya, pakai kripto. Oke. Jadi nggak untuk melindungi kerahasiaan penjual dan pembeli. Jadi di situ saya kemudian beberapa teman-teman yang mengkaji teror agak cukup skeptis kalau ini berhenti pada seolah-olah ini kenakalan remaja yang melakukan balas dendam karena dibully.